Halo, apa kabar semuanya? Saya Inul dengan NIM 2210417727 dari kelas M4. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Langsung saja ke pembahasannya. Pertanyaan yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah Supply Chain Management? Kenapa Anda harus hadir? Dan apa saja yang sudah Anda pelajari dari dosen Anda mengenai supply chain management? Dan apa manfaatnya bagi Anda sebagai mahasiswa dan pebisnis? Jawabannya, saya telah menghadiri kuliah supply chain sebanyak 14 kali pertemuan. Lalu, kenapa saya harus menghadirinya? Karena mata kuliah supply chain management ini merupakan mata kuliah yang penting dalam semester ini. Dan mata kuliah ini juga mata kuliah yang harus saya ambil pada perkuliahan. Nah, apa saja yang sudah saya pelajari? Yang saya sudah pelajari yaitu dapat mengetahui apa itu rantai pasokan atau supply management, bisa menganalisis manajemen rantai pasokan dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung implementasi rantai pasokan, dan saya juga mempelajari bagaimana alur kerja dari supply chain management itu. Dan masih banyak materi-materi lain yang telah disampaikan. Kemudian, apa saja manfaat bagi saya sebagai mahasiswa atau bisnis? Nah, sebagai mahasiswa, saya dapat mengetahui lebih banyak ilmu dari mata kuliah ini. Kalau sebagai pebisnis, saya bisa menghasilkan aliran rantai pasokan yang baik dalam industri dari industri manufaktur ataupun jasa. Pertanyaan yang kedua, coba Anda sebutkan judul buku Supply Chain Management yang Bapak tulis, sebutkan jumlah halaman dan jumlah bab, serta jelaskan secara singkat apa saja isi dari setiap bab. Jawabannya, judul buku yang Bapak tulis yaitu Strategi dan Sinergi Merajut Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan, dengan jumlah halaman yaitu 306 halaman, dengan jumlah bab sebanyak 16 bab yang terdiri dari bab 1 yaitu Strategi dan Sinergi Merajut Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan. Kemudian bab kedua yaitu Konsep Dasar Manajemen Rantai Pasokan, Pilar Kesuksesan Bisnis Modern. Bab 3 mengupas detail elemen-elemen esensial dalam manajemen rantai pasokan. Bab 4 perencanaan permintaan, mengukir kehandalan bisnis di era dinamis. Bab 5, pengadaan yang berdaya saing, mengoptimalkan sumber daya untuk pertumbuhan. Bab 6, arsitektur keberhasilan bisnis, menjelajahi manajemen persediaan yang efektif. Bab 7, melangkah menuju efisiensi tinggi, eksplorasi dalam manajemen produksi dan operasi. Bab 8, mendistribusikan masa depan, transformasi, transportasi, dan distribusi. Lalu bab 9, teknologi informasi sebagai pilar utama dalam revolusi supply chain management. Bab 10, rantai pasokan masa depan, mengefisiensi kembali kinerja melalui pemantauan dan analisis. Bab 11, melintasi arus tantangan, menavigasi kompleksitas dalam manajemen rantai pasokan. Lalu bab 12, Green SCM, mengurangi jejak lingkungan melalui inovasi dalam rantai pasokan. Lalu bab 13, transformasi rantai pasokan, implementasi inovasi dalam SCM untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Lalu bab 14, yaitu inovasi dalam manajemen risiko rantai pasokan untuk meminimalkan dampak gangguan pada operasi bisnis. Bab 15, mengarungi masa depan, tren dan inovasi dalam manajemen rantai pasokan. Lalu, bab 16 yaitu kesimpulan. Pertanyaan yang ketiga, Anda semua sudah mengikuti webinar mengenai supply chain management. Siapa pembicara dalam webinar tersebut dan jelaskan apa saja yang dijelaskan oleh pembicara tersebut dan siapa MC dalam acara webinar tersebut. Dan siapa pemberi kata pembuka dan kata penutup dalam acara webinar tersebut. Manfaat dan ilmu apa yang Anda peroleh dari mengikuti webinar tersebut?
Dan apakah Anda telah memperoleh sertifikatnya? Kalau sudah, di screenshot. Jawabannya, pembicara dalam webinar yaitu Bapak Sigit Budi Darmawan STMBA, MC dalam webinar yaitu Ibu Paulina Kus Aryaningsih. Kata sambutan disampaikan oleh Kajur Teknik Industri yaitu Dr. Yogi Yusuf Wibisono STMT. Kata penutup disampaikan oleh Bapak Sani Susanto sebagai Head of Supply Chain Center Universitas Katolik Parahyangan. Materi yang didapatkan yaitu yang pertama, landscape bisnis dan industri perubahan cepat dan kompleks, yaitu Industri Revolution 4.0, Fusa Era. Nah, pemimpin bisnis dan industri harus mengembangkan keterampilan baru atau new skills di dalam organisasi agar efektif menghadapi masa depan di dunia digital. Lalu, millennials in the future. Selanjutnya, landscape kepemimpinan bisnis berubah, millennials phenomenon. This world no longer compete, but synergy and collaborates. Organisasi bisnis harus melakukan perubahan atau transformasi kepemimpinan digital. Lalu yang kedua, perkembangan industri revolusi industri 1.0. Penerapan mekanisme produk dengan mesin bertenaga air dan uap. Revolusi industri 2.0, penerapan produksi massal, lini produksi dengan dukungan energi listrik. Revolusi industri 3.0, penggunaan elektronik dan teknologi informasi dan perkembangan lebih lanjut produksi secara otomatis. Inovasi berbasis penggunaan mesin otomatis berbasis komputer. Revolusi industri 4.0 berbasis sistem cyber physical, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara massal. Berdasarkan buatan, robotika, neuroteknologi, dan teknologi bersifat disrupti terhadap keberadaan industri yang sudah ada sebelumnya. Revolusi industri 4 di kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Yang ketiga, tantangan dalam supply chain, yaitu customer akan berubah, lalu customer menuntut hal dari perusahaan, lalu apa yang membuat SCM kompleks? Nah, ada 7 faktor yang saling berkaitan. Ada customer, produk, proses, rank, network, organisasi, dan supplier. Adapun tantangan dalam SCM, yaitu ada 4. Yang pertama ada agility atau kelincahan. Yang kedua, vulnerability atau kerentanan. Yang ketiga ada resilience atau ketahanan. Dan yang keempat yaitu sustainability atau keberlanjutan. Yang keempat, teknologi dalam SCM atau logistik. Nah, diantaranya yaitu logical layer, AI atau artificial intelligence. Berikutnya, connectivity layer, IoT, Internet of Things. Selanjutnya, physical layer, yaitu wearable events, robotic, 3D printing. Ini merupakan bukti screenshotan sertifikat saya dalam mengikuti seminar. Soal yang keempat, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Supply Chain Management dan webinar Supply Chain Management pada tanggal 14 Desember 2023? Jawabannya, selama saya mengikuti mata kuliah Supply Chain Management, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan, terutama tentang rantai pasokan. Bukan hanya itu, banyak juga pengalaman dan hal-hal lain, terutama tugas yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin selama 1 semester ini menurut saya cukup variatif. Dari yang mudah untuk dimengerti sampai yang sulit. Saya mengerti, tetapi pada akhirnya
saya dapat memahami tugas yang dimaksud. Disinilah salah satu pelajaran yang saya dapat, bahwa kita diingatkan untuk selalu menghargai apa yang diberikan kepada dosen, baik materi maupun tugas. Kesan saya dalam mata kuliah Supply Chain Management juga, saya banyak mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang sangat bermanfaat dengan dosen pengampu yang membimbing mahasiswa dengan sabar dan baik, dan metode pembelajaran yang asik karena tidak hanya dengan satu metode pembelajaran. Salah satunya menggunakan YouTube. Dan kesan saya bagi webinar yang telah saya ikuti tersebut, saya mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dan bisa juga bertemu dengan orang-orang yang berpengalaman. Mata kuliah Supply Chain Management ini juga bisa memberikan dan kita bisa mendapatkan materi-materi yang bermanfaat untuk sekarang maupun kedepannya ketika saya sudah memiliki usaha saya sendiri. Sekian jawaban ulangan akhir semester pada mata kuliah Supply Chain Management yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.